Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kita, Selini Beauty Care Banjar, glowing. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang jerawat hormonal. Nah, jadi jerawat hormonal adalah salah satu yang banyak ditanyain. Kak, saya ini jerawat hormonal, bagaimana sih cara ngebedainnya antara jerawat hormonal dengan jerawat karena skincare abal-abal atau salah pakai skincare? Nah, hari ini kita bakalan ngebahas detailnya tentang jerawat hormonal. Jadi jerawat hormonal itu bisa disembuhin atau enggak sih? Jadi kalau jerawat hormonal itu gak bisa disembuhin cuma dengan skincare aja ya teman-teman. Bener nggak sih? Nah, bener banget. Jadi buat kalian semua yang merasa jerawat hormonal, kalian dengerin video ini sampai. Ada banyak sekali sebagian orang yang suka ngeluh, Kak, saya ini sudah jerawatan bertahun-tahun tapi kok nggak sembuh-sembuh. Kak, saya ini sudah umur 30-an, 40-an, terus sudah menopause tapi kok jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Banyak banget tuh yang ngeluh kayak gitu ya. Apa ini jerawat hormonal? Saya sudah frustasi banget nih Kak, bagaimana cara nyembuhinnya? Saya sudah coba semuanya, terus gak sembuh-sembuh, udah coba ini, itu, tapi tetap gak sembuh-sembuh. Nah, jerawat itu pasti sembuh ya teman-teman, asalkan apa? Asalkan komunikasikan dengan baik, terus kasih tahu dengan beauty konsultannya, ceritakan masalahnya secara detail, terus setelah 2 minggu kalian kontrol ulang lagi. Nah, pasti itu bakalan sembuh. Biasanya berapa lama sih untuk sembuh jerawat hormonal itu? Biasanya kalau misalkan yang jerawat real hormonal, biasanya sembuhnya itu 3 atau 6 bulan, bahkan ada yang lebih dari itu, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun ya teman-teman. Tapi bukan artinya bertahun-tahun itu kalian menderita ya, enggak, tapi pasti bakal sembuh, tapi kaliannya harus sabar juga ya teman-teman. Ada banyak banget nih penyebab jerawat. Sebenarnya ada karena skincare dari yang abal-abal. Ini sih yang paling sering dari skincare yang abal-abal ya. Jerawat sendiri memang terjadi karena reaksi hormonal nih. Hormonal yang tinggi akan menyebabkan kelenjar sebum yang lebih aktif, sehingga apa potensi terjadinya jerawat itu lebih tinggi lagi. Karena skincare abal-abal yang banyak sekali tuh di luar sana, terus skin barriernya yang rusak juga, terus sehingga si jerawat itu mudah timbul seperti itu. Atau biasanya pakai skincare-nya bagus, terus pas kalian lepas dari skincare itu terjadilah beruntusan, muncullah jerawat, ada yang kayak gitu. Kebetulan karena skincare abal-abal dan karena hormonal itu bisa menjadi kombinasi keduanya. Jadi sembuhnya tuh gimana sih? Nah, dua-duanya itu penyebabnya harus diatasi sehingga baru bisa sembuh. Bukan karena skincare abal-abal ya, tapi karena salah nggak cocok aja pakai skincare tersebut. Tapi hari ini kita akan bahas tentang jerawat hormonal. Bagaimana sih cara bedainnya supaya kita ini bisa sembuh? Jangan dibohongin terus, paling nggak saya tuh bisa dapat ilmu nih dari kakaknya nih ya pasti. Nah, jadi jerawat hormonal itu punya ciri-cirinya nih teman-teman. Tata letaknya itu di wajah ya, jadi ada di area daerah mulut nih, biasanya di atas mulut, terus ada di daerah hidung, dan ada juga di bagian dahi. Tapi biasanya jerawat hormonal itu khasnya itu berada di bagian dada sama di bagian punggung ya teman-teman. Dan juga biasanya jerawat hormonal itu jarang terjadi di pipi. Bukan jarang itu bukan karena nggak akan terjadi ya, cuma jarang ada yang timbul di bagian pipi. Lebih seringnya itu ada di bagian area mulut, hidung, sama di dahi, dan lebih khasnya itu di bagian dada sama di bagian punggung. Dan nyembuhinnya itu harus dari dalam dan dari luar juga. Contohnya kalau misalkan dari luar itu kalian bisa chemical peeling atau kalian bisa laser. Nah, laser
laser untuk sebum itu penting banget. Untuk bisa mengecilkan sebum, kita nggak mungkin bisa menghilangkan pori-pori, kita nggak mungkin membuat wajah kita itu tidak berminyak. Mengurangi bisa, tapi menghilangkan itu kurang ya teman-teman, lebih ke mengurangi. Dan ketika itu berkurang hormonalnya, perbaikan, maka berasa banget tuh di wajah kita. Lakukan laser itu selama 2 minggu sekali. Efeknya itu selain menghilangkan sebum atau mengurangi timbulnya jerawat, juga bisa mematikan kuman-kuman di dalam pori-pori dan mengecilkan pori-pori kalian. Juga bisa membuat wajah kalian lebih sehat, lebih cerah, dan lebih ternutrisi juga. Nah, kalau misalkan kita konsultasi itu nomor 1 ya teman-teman. Walaupun yang sebenarnya salah satu yang dikasihnya itu misalkan krim acne, tapi kita cari tahu dulu nih penyebab dari masalahnya itu apa, terus kita cara ngatasinya itu seperti apa, terus kita kasih tahu nih boleh makan apa, yang nggak boleh dimakan itu apaan, seperti itu. Biasanya pengobatan paling murah itu di peeling ya teman-teman, pakai peeling dulu. Biasanya kalian bisa eksfoliasi wajah, bisa di rumah, atau bisa kalian treatment ya teman-teman. Kalau misalkan budget kalian lebih banyak, kalian boleh kombinasikan peeling dan laser. Laser itu dilakukan selama 2 minggu sekali, dan peeling juga bisa 2 minggu sekali, itu lebih bagus ya. Dan bisa juga pakai obat total jerawat. Kalian bisa banget pakai obat total jerawat karena itu lebih ampuh. Dan kalau saya saranin sih untuk jerawat, kalian coba pakai acne spot dari MS Glow. Dan kalau misalkan peeling, kalian bisa pakai peeling scrub dari MS Glow juga. Nah, untuk laser kalian boleh 2 minggu sekali, dan peeling juga 2 minggu sekali, itu karena bagus banget untuk pengobatan dari luar. Dan kalian harus juga pengobatan dari dalamnya juga ya teman-teman, seperti itu. Skincare-nya harus tetap dijaga, pengobatan dari dalam juga harus tetap dijaga, treatmentnya juga harus tetap dijaga. Jadi kalian seimbang perawatannya, jangan asal cuma skincare aja tapi treatmentnya enggak, treatmentnya aja tapi skincare-nya enggak. Jadi harus sama seimbang ya teman-teman. Begitu. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini bermanfaat ya buat kalian semua. Kalau misalkan kalian mau ada yang ditanyain atau kurang paham dengan penjelasan saya, kalian boleh komen di bawah sini, dan kalian boleh hubungi di WhatsApp atau di Instagramnya Shalini Beauty Care Banjar ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Dadah.